Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat siang semuanya. Halo guys, nama aku Aulia Hakimah Hidayat. Ini teman aku guys. Boleh follow TikToknya. Amin amin. Amin. Langsung aja ya guys. Kita sharing bersama dan ingin semoga hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Yad'u ma'allahi ilahan akhar la yud'u innama hisabuhu innahu Sadaqallahul azim. Oh iya guys, kalau ini disebutnya ya teman-teman. kalau ini kolom Quran gitu. Jadi semua dari Quran, nah itu dikumpulkan dalam Al-Quran ini. Karena kolom hati, artinya Al-Quran itu di sini. Itu banyak kok di toko-toko. Tinggal beli aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Al-Kitab Nasaihul Dunia Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, nah kalau ada waw di awal kalimat misalnya itu bisa disebut waw istinaful bayan. Kan waw itu beda-beda dan banyak yang saya ketahui aja. Waw di sini ada waw istinaful bayan, ada waw bayan, ada waw atap dan lain sebagainya. Gitu. Kola. Nah, kola kan artinya mengucap. Nah, tapi asal kola itu bukan kola tapi kowala. Sudah kowala, si wawunya ditukar sama alif gitu, karena tidak menentukan. Kola naon saketna fi al-madi maklum asal berasal kumaha asalna kowala. Nah sanggis kowala tukeun si wawuna kana alif kunaon sabab cicing nasi waw teh ba'da jabar gitu. Sabab letaknya waw itu sesudah patah. Nah gitu ya, kalau itu kan barusan bahasa Sunda ya, takut yang belum ngerti. Nah, jadi kola gitu kata nazom maksudah atau yakulu dijelaskan itu juga ya. Jadi baitnya kayak gini. Wakola, nah, baitnya wawan aoyan hurika klib alifa mimban difat kalozal lagi kafa. Kalau Sundanya artinya wau iya anu pada jabat jadi alif cara goza anu katangar. Jadi kalau si wau ya, tapi sebelum wau itu patah. Nah atau iya sebelum
iya itu patah, maka harus gitu ya, harus ditukar si wawu atau iya itu kepada alif kayak gitu. Mungkin lebih detailnya lagi harus dikoreksi lagi ya, itu cuma ulasan dan penerangan secara singkatnya doang gitu. Tapi Elal yang paling mendetailnya ya kita harus lebih belajar lagi gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesanlah kepada kita ya, ini dawuhan Rasul, khairu dinukumul wara'. Khairu dinukum utawi kang bagus agama yasi kaum alwara'u iku alwara'u apik. Jadi sebaik-baiknya agama di antara kalian, nah itu apik gitu. Jadi kan bahasa Arabnya waro ya, bisa diartikan apik, afik, atau bisa menjagalah, meraksa gitu ya, tidak sembarangan gitu. Kalau misalnya makan tidak sembarangan gitu. Apapun perkara yang kita lakukan itu tidak sembarangan, ada kaifiat, aturan, hukum dan norma tertentu misalnya yang sudah diajarkan kepada kita kayak gitu. Bahkan bukan hanya aktivitas kita sehari-hari doang gitu, bukan itu doang, tapi misalnya dalam sholat gitu ya, kewajiban kita kepada Allah. Masya Allah banget ya, kita itu emang ngaji ya terhadap ilmu fikih yang ubudiyah gitu, menjelaskan tentang ibadah kita kepada Allah. Tetapi banyak sekali kekurangan kita di dalam sholat gitu ya, bahwa dari rukunnya, syaratnya itu juga, dan yang harus kita ketahui. Tapi Allahu a'lam bil muradi ya, makanya kita harus terus minta ampun kepada Allah dan lain sebagainya gitu, supaya lebih lebih diampuni gitu ya kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada itu juga kita harus sering belajar aja gitu, harus sering belajar, mencari ilmu untuk cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Apalagi kita banyak kurangnya. Itulah. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahannya karena masih banyak kekurangannya gitu. Ini juga ya ibaratnya menghafal aja gitu ya, menghafal, enggak niat untuk mengurukan, atau maksudnya enggak niat untuk menasehati, enggak. Saya juga masih belajar, apalagi di sini ya, di pesantren saya ini yang baru, insecure banget gitu ya. Cerita sebentar boleh kan? Insecure banget, orang lain pada bisa, saya masih rendah. Tapi apa sih yang harus kita lari dari kenyataan, maksudnya bagus ya gitu. Jadi pada intinya sebisa kitanya aja gitu. Kalau mau kita seperti orang lain ya berjuang ya, dapatkanlah keinginan itu, dan harus dibarengi dengan doa kayak gitu. Jangan mau seperti orang lain tetapi kita misalnya tidak memperjuangkannya, tidak belajar, jangan seperti itu gitu. Itu disebutnya tamani juga bisa mengharapkan sesuatu perkara. Mau tahfidzul Quran tapi tidak menghafal Al-Quran, ya nggak bisa lah gitu. Nah itu disebutnya tamani. Jangan kayak gitu. Kalau mau
sesuatu perkara maka harus lakukanlah gitu. Cita-cita maka harus lakukanlah, jangan mager ya. Kan ada tamani, ada taroji di dalam ilmu nahu. Iya, di dalam ilmu nahu ada tamani, ada taroji. Kalau taman itu mengharapkan suatu perkara yang tidak mungkin adanya, seperti manusia ingin masuk ke dalam telur, ya tidak mungkin. Tapi menurut Allah itu juga mungkin ya. Tapi menurut logika, akal, rasio itu tidak mungkin karena itu disebutnya tamani. Nah kalau taroji itu mengharapkan suatu perkara yang bukti. Ya contohnya seperti ini. Ai nih ya, Ai punya pacar. Ai punya pacar nih. Nah kan Ai udah 20 tahun. Berarti itu bisa nikah, maksudnya bisa kategori syarat nikah itu kan misalnya udah 20 tahun secara KPK. Nah, udah bisa lah, maksudnya enggak pernikahan dini maksudnya. Nah, kata Ain mengucap dalam hati Ain, ya Allah, Ain pengen nikah. Nah, bisa nggak? Ya bisa. Kenapa? Karena yang pertama misalnya udah punya bekal untuk nikah, yang kedua usia juga udah mencukupi, contohnya. Yang ketiga yaitu pacarnya juga misalnya ada. Nah, yang keempat direstui orang tua. Yang kelima misalnya rumahnya udah ada, A, B, C, D sampai Z udah ada, mau nikah ya boleh. Nah gitu. Itu taroji mengharapkan suatu perkara yang mungkin kita bisa lakukan. Mungkin itulah ya yang bisa Ai sampaikan, karena dari awal sampai akhir juga pastilah ada kesalahan, tapi ya kalau ada kesana komen di kolom komentar ya, soalnya Ai juga butuh pendamping. Bahasanya pendamping maksudnya lebih ke orang-orang yang bisa menasihati Ai, karena kita sama-sama belajar gitu. Nanti kita bahas lagi ya, dan kita ngobrol-ngobrol kembali. Terima kasih atas segala waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Al-afu minkum ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.